berangkat dari sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat nomor 6. Al-Ahzab surah 33 ayat nomor 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama terhadap orang-orang yang beriman ketimbang diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi SAW mendapatkan izin daripada Allah, disyariatkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah bahwa Nabi itu lebih utama untuk kita dahulukan ketimbang diri kita sebagai orang-orang yang beriman sekalipun. Maksudnya adalah sekiranya ada dua kepentingan, antara kepentingan pribadi kita dan kepentingan Nabi Muhammad, ketika terjadi gesekan, ketika terjadi dihadap-hadapkan dengan dua kepentingan itu, maka kepentingan Nabi Muhammad harus kita dahulukan ketimbang kepentingan kita. Dengan kata lain, misalnya kita terancam terbunuh, Nabi Muhammad terancam terbunuh, maka kita harus membela Nabi Muhammad dahulu, menyelamatkan Nabi Muhammad dahulu sebelum kita menyelamatkan diri kita. Contoh lain misalnya, apabila Nabi Muhammad SAW meminta nyawa kita, kita harus berikan. Kenapa? Sebab dia lebih utama daripada diri kita. Kalau Nabi Muhammad minta anak kita, kita berikan. Kalau Nabi Muhammad minta seluruh harta kita, kita harus berikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad aula. Nabi Muhammad lebih utama. Itu yang namanya iman kepada Rasulullah SAW. Kata-kata aula ini Nabi ucapkan ketika dia mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di peristiwa Ghadir Hum. Jadi sebelum Nabi Muhammad mengatakan kepada hadirin yang ada pada waktu itu, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, Nabi pertama-tama berkata kepada orang-orang yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu, alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Bukankah aku ini lebih utama daripada orang-orang yang beriman terhadap dirinya sendiri? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, iya ya Rasulullah, engkau lebih utama ketimbang kami terhadap diri kami sendiri. Baru kemudian Nabi bersabda, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Baru kemudian Nabi mengatakan, ketika kalian menganggap aku sebagai lebih utama pemimpin kalian, maka setelah aku inilah Ali sebagai pemimpin kalian. Nah, jadi mukmin dan mukminat yang sangat saya muliakan, maula yang kemudian Imam Ali diangkat oleh Rasul, itu artinya orang yang diutamakan dalam segala hal. Dan itulah namanya imam. Orang yang kita dahulukan, orang yang kita utamakan, itu adalah imam kita. Itulah kenapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Ghadir Hum itu. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, ketika Rasulullah SAW menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin, sebagai orang yang harus kita dahulukan, itu pasti Imam Ali itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain daripada Rasulullah SAW. Pasti ketika Allah dan Rasulnya menentukan Imam Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah, karena kelebihan yang dimiliki oleh Imam Ali.
Bukan karena faktor misalnya keluarga, bukan karena Nabi itu adalah sepupunya Ali atau Ali itu sepupunya Nabi, bukan karena Ali itu adalah menantu Nabi, bukan karena Ali itu adalah suami dari anaknya Nabi yang bernama Siti Fatimah, bukan karena Ali itu adalah ayah dari 2 cucu Nabi, bukan karena Ali itu berjasa kepada Nabi sejak kecil membela Nabi, bukan karena itu semua. Kalau karena itu berarti ada kepentingan Nabi ketika mengangkat Sayyidina Ali. Nabi tidak punya kepentingan kepada siapapun. Nabi hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menjalankan perintah Allah. Itulah kenapa Allah menegaskan hal itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, ikuti aja. Wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dicegah oleh Rasul, dilarang oleh Rasul, kamu hindari saja. Jadi ketika Rasulullah SAW mengangkat Ali sebagai pemimpin setelahnya, itu pasti karena ada kualitas yang memang dimiliki oleh Imam Ali dan tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Banyak kualitasnya Imam Ali alaihissalam itu, banyak sekali yang kita tidak akan bisa mengupasnya ya satu demi satu, tapi saya berusaha untuk kita sama-sama melihat kelebihan Imam Ali yang dari situ kemudian kita bisa paham kenapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam betul-betul adalah manusia yang sangat pantas menjadi pelanjut Rasul SAW. Pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa Imam Ali itu adalah jiwanya Rasulullah. Jiwanya Rasulullah. Al-Quran menyebutnya dengan kata wa anfusana. Ada ayat yang berbunyi qul ta'alau Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi Allah menyebut Imam Ali itu sebagai jiwa Rasulullah. Allah bahkan menyebut Imam Ali itu adalah jiwa Rasul. Qul ta'alau nad'u abna'ana. Katakan hai Muhammad, panggil tuh orang-orang Kristiani ketika mau mubahalah. Ajak tuh anak-anak mereka, anak-anak kami siapa? Hasan dan Husain. Nisa'ana wa nisa'akum, wanita kalian, wanita kami. Wanita kami di sini siapa? Sayyidah Fatimah Zahra. Wa anfusana wa anfusakum, jiwa kami dan jiwa kalian siapa di sini? Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa Imam Ali itu orang yang luar biasa, yang jiwa Rasulullah SAW. Jiwa Rasulullah itu sangat sempurna. Nah, jiwa Imam Ali alaihissalam juga sangat sempurna. Tidak sesempurna jiwa Rasulullah, tetapi dia di bawah Rasulullah, tetapi di atas yang lainnya. Karena itu Imam Ali itu adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Nah, mukmin dan mukminat, pertama-tama itu kita harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Imam Ali itu adalah jiwanya Rasulullah SAW. Itulah kenapa dalam peristiwa perang Uhud, ketika turun hadis ya, ketika Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan mendengar sebuah suara dari langit memuji Ali dengan sebuah hadis yang berbunyi la fatan illa Ali wala saifa illa dzul fiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat dzul fiqar. Itu adalah pujian yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang tidak pernah diberikan pujian itu kepada siapapun. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya itu manusia, betapa dia dekat dengan Rasul SAW, betapa dia jiwanya Rasulullah SAW.
Nah, mukmin dan mukminat, banyak sekali sebetulnya ya bukti-bukti kehebatan, kelebihan Imam Ali bin Abi Thalib, yang itu semua melayakkan dia untuk menjadi orang kedua setelah Rasulullah, imam setelah Rasulullah. Dia adalah ayah dari cucu-cucu Rasulullah, anak-anak Rasulullah SAW, dan tidak ada orang lain. Itu kelebihan apa lagi itu? Nabi tidak punya anak laki-laki, meninggal. Anaknya Abdullah meninggal, anaknya Qasim meninggal, anaknya Ibrahim meninggal, anaknya wanita semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali Siti Fatimah alaihissalam meninggal setelah Rasulullah meninggal. Dari Siti Fatimah Nabi mendapatkan 2 cucu, Hasan dan Husain, 2 cucu perempuan, Zainab dan Ummu Kulthum. Hasan dan Husain kemudian menjadi cucu Nabi yang darinya kemudian melahirkan banyak sekali anak-anak yang semuanya berinduk kepada Rasulullah SAW. Dan Allah berjanji untuk menjaga anak cicit Nabi ini sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Oke, ayah mereka siapa? Ali bin Abi Thalib. Numpang, kira-kira begitu ya, bahasa tidak pantas sebetulnya saya menyebutnya menumpang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan anak-anak Rasulullah, anak cucu Rasulullah, anak darah daging Rasulullah dari jalur Fatimah alaihissalam yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Beliau adalah suaminya Ali bin Abi, suaminya Fatimah Zahra alaihissalam. Itu juga kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun itu. Sampai Nabi bersabda begini, laula Ali lama kanat li Fatimah min kafu. Kalaulah tidak ada Ali, Fatimah tidak punya laki-laki yang sepadan dengannya. Subhanallah. Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pimpinan wanita alam semesta, mengalahkan Siti Khadijah ibunya, mengalahkan Asiyah binti Muzahim, mengalahkan Maryam binti Imran. Nomor 1 Fatimah Zahra alaihissalam. Betapa agungnya itu wanita ya, betapa mulianya itu wanita. Laki-laki yang sepadan dengannya hanya Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat ya bagaimana orang datang kepada Rasulullah minta Fatimah, nggak dikasih. Fulan datang, nggak dikasih. Rasulullah hanya berkata, pernikahan Fatimah bukan saya yang menentukan, itu urusan langit, kata Rasulullah. Ali alaihissalam yang datang dan melamarnya, dan Rasulullah berkata, kami menunggu engkau wahai Ali. Ali dibesarkan oleh Rasulullah seperti anak kepada Rasulullah, anak angkat Rasulullah, sepupunya, tapi Rasulullah yang membesarkan. Dia menghirup ilmu Rasulullah dari kecil. Dia didekap oleh Rasulullah sampai Imam Ali mengatakan, aku tidak pernah bisa hilang dari bauku, dari rasaku, betapa semerbaknya, wanginya badan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari kecil Imam Ali itu dipeluk dan didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu juga adalah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Ali. Nah, yang lebih daripada itu semua adalah Imam Ali alaihissalam wasi Rasulullah. Dia adalah orang yang mendapatkan wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah penerus Rasulullah. Dia adalah imam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kelebihan-kelebihan itu tidak dimiliki oleh siapapun. Karena itu pantas sekali Rasulullah bersabda, man kuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku orang yang lebih dia utamakan, maka seharusnya dia utamakan Ali. Ingat ya, surah Al-Ahzab ayat nomor 6, ketika Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada jiwa orang mukmin itu sendiri.
Kalimat ini Rasulullah ulang pada peristiwa Ghadir Hum. Alastu aula bil mu'minina min anfusihim, dalam bentuk pertanyaan. Bukankah aku ini lebih utama daripada diri kalian wahai orang-orang mukminin? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi berkata, man kuntu maulahu fahadha aliyun maula.